Terus kalau teman-teman lihat di tipe V dia juga dapat ini dia. Ini adalah RSE, Rear Seat Entertainment. Layar 10 inci, ada 2 di belakang, dan ini semuanya individual. Artinya antara layar kiri, layar kanan, dan head unit di depan itu bisa bekerja masing-masing. Dan fiturnya banyak teman-teman. Dan seperti yang teman-teman lihat di sini juga banyak banget ya aplikasinya. Kita bisa, kalau ini ngikut dari depannya gitu ya, dari head unit. Lalu kita juga bisa nonton film, tapi di sini juga ada port USB di bagian samping. Jadi kita bisa masukin data dari situ, atau bisa juga ini ada Netflix, Spotify, sama YouTube. Jadi ini sebelumnya udah Android basisnya, dan ini bisa terkoneksi dengan internet ya. Jadi kalau kita lihat di sini pengaturannya, tinggal WiFi-nya aja kita nyalain. Nanti kalau udah terkoneksi, udah deh bisa langsung connect internet. Dan untuk audionya teman-teman, jadi di sini emang masing-masing ya. Tapi karena di sini nggak ada port untuk 3,5 mili untuk headset gitu, teman-teman bisa koneksi dengan Bluetooth aja. Jadi lebih asik gitu. Jadi bisa nonton YouTube, nonton Netflix sambil jalan, jadi enak banget. Selanjutnya untuk pengaturan AC di bagian belakang ya, ada di sini. Dan ini juga bisa auto, artinya kalau ini dual zone nih. Kenceng banget. Jadi pengaturan di depan itu bisa beda, di belakang bisa beda. Jadi tinggal menyesuaikan dengan kebutuhan orang-orang yang ada di belakang. Di sini juga ada port Type-C. Cuma sayang Type-C ya. Jadi kalau masih pakai Type A itu akan kesulitan, paling harus tambah adaptor lagi. Di atasnya juga ada ambient light. Nah ini bisa diredupin, dimatiin gitu juga bisa kalau misalnya nggak suka. Tapi cuma satu warna ya, cuma warna biru aja. Dan kisi-kisi AC-nya sekarang di plafon bagian samping, lengkap dengan lampu-lampunya. Jadi lampunya nggak di tengah juga ada sebetulnya ya, tapi di bagian samping dia juga ada. Sekarang kita ke bagian depan. Oke, satu hal yang pertama pengen saya info ke teman-teman adalah kalau kita ngelihat ternyata di sini, ini saya juga baru ngeh nih. Jadi antara kita kemudi sama meter cluster ini ya, ini agak miring ternyata posisinya. Jadi meter cluster itu agak ke kiri, sementara si setirnya itu agak ke kanan. Jadi memang nggak terlalu lurus banget ya. Tapi ya so far sih nggak terlalu mengganggu pandangan atau informasi untuk kita melihat ke bagian meter cluster gitu. Cuma emang mungkin untuk orang-orang yang agak detail gitu ya, ini sih kelihatan agak miring. Mungkin teman-teman nanti bisa coba langsung lihat sendiri kalau misal ada unitnya. Dan kalau kita lihat ke meter cluster bagian tengah, ini posisi tuas transmisi sekarang jadi lebih tinggi ya, posisi agak sedikit di atas. Dan kalau menurut saya ini akan lebih oke karena apa? Jadi di tipe V ini dia kan nggak ada pedal shift. Sementara di sini ada mode manual, sehingga ketika misalnya kita masuk ke mode manual, ini akan lebih gampang, akan lebih enak kita si pengemudi untuk meraih si tuas transmisinya gitu. Ini salah satu hal yang oke juga menurut saya. Udah gitu dia terlihat gitu ya, terintegrasi cancel. Maaf, saya tidak mengerti. Wah, mungkin kalau teman-teman dengar, jadi head unitnya ini sudah terkoneksi dengan smartphone saya. Jadi dia sudah lengkap dengan Android Auto dan Apple CarPlay. Dan dia wireless, artinya nggak usah pakai kabel lagi, dia udah bisa koneksi. Jadi asik banget ya, asik banget. Dan balik lagi ke sini tadi, untuk panel AC-nya dia sudah digital, sudah auto juga. Lalu di sini juga ada beberapa tombol. Parking brake sudah elektrik tentunya dengan auto hold-nya. Lalu di bawahnya ada eco mode,